Ada banyak penemuan yang ditemukan oleh manusia modern saat ini. Seperti misalnya, ditemukannya listrik dan bola lampu yang ditemukan oleh para ilmuwan-ilmuwan yang jenius. Tapi apa jadinya jika suatu benda yang dibuat itu terdapat campur tangan iblis atau sesuatu kekuatan yang tak kasat mata? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang 7 penemuan misterius yang dipercaya peninggalan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Longyo adalah serangkaian gua berukuran beragam yang letaknya di Bukit Phoenix. Letak pasti dari situs ini di dekat desa Xianbeichun di Sungai Lan, Longyo, Cina. Pertama kali gua misterius ini ditemukan pada tahun 1992. Dan hingga saat ini sudah ada sekitar 24 gua yang ditemukan di areal tersebut. Gua misterius Longyo ini diperkirakan dipahat dan diukir pada tahun 212 sebelum Masehi, tepatnya pada zaman dinasti Qin. Gua Longyo ini disebut-sebut penduduk Cina sebagai keajaiban dunia yang ke-9. Situs Gua Longyo ini terdiri dari 24 gua yang terdapat batu sejumlah jutaan meter kubik yang sampai sekarang masih menyimpan misteri tentang bagaimana cara orang-orang dulu membuat gua ini. Yang padahal pada abad sebelum Masehi belum ada alat-alat berat yang canggih seperti sekarang ini. Tentunya ini mengundang tanda tanya para ilmuwan mengenai teknologi seperti apa yang digunakan pada masa itu. Bayangkan saja, luas dari setiap gua saja itu lebih dari 1000 meter persegi, dengan ketinggian sampai 30 meter, dan luas area yang mencakup lebih dari 30.000 meter. Dan gua ini juga teman-teman, tidak seperti gua-gua lain pada umumnya yang terhubung antara satu dengan yang lain. Gua Longyo ini terpisah-pisah dan tidak memiliki lorong penghubung ataupun terowongan. Di dalam gua ini pula terdapat beberapa ukiran-ukiran yang sangat rapih, dan para ilmuwan meyakini pola-pola ukiran itu merupakan simbol yang memiliki arti tertentu. Sementara itu pola-pola yang ada di dinding gua memiliki kesamaan dengan peralatan tembikar yang berasal dari abad ke-500 sampai 800 sebelum Masehi. 7 dari 24 gua yang ada di sana memiliki pola pahatan yang menyerupai rasi bintang Big Dipper. Tetapi sayangnya, gua yang ditemukan pada tahun 1992 itu tidak memuat catatan sejarah ataupun artefak apapun yang bisa ditelusuri. Bahkan keberadaan gua-gua ini pun tak ditemukan dalam catatan sejarah manapun. Karena minimnya informasi, penduduk sekitar pun sampai saat ini meyakini bahwasanya gua ini dibangun oleh manusia yang dibantu oleh iblis. Ada sebuah peta misterius yang ditemukan oleh Halil Edem di bawah tanah istana Turki pada tahun 1929. Peta itu dibuat oleh Ahmed Muhyiddin Piri atau yang biasa dikenal dengan Piri Reis. Piri Reis adalah seorang laksamana angkatan laut dari Kesultanan Ottoman abad ke-16. Dia memiliki keahlian di bidang navigasi, geografi, dan menjadi kartografer. Jadi pada tahun 1513, Piri membuat peta yang menarik perhatian dari para ilmuwan. Lantaran dia berhasil memetakan kepulauan di Atlantik dan dunia timur seperti Jepang. Padahal dunia barat sendiri baru menemukan Antartika pada tahun 1773 lewat perjalanannya yang dilakukan oleh James Cook dari Inggris. Artinya, peta yang ditulis di atas kulit oleh Piri ini 260 tahun lebih tua daripada peta yang dibuat oleh Inggris. Peta yang dibuat Piri ini pun mempunyai keakuratan yang di luar nalar. Sampai-sampai pengarang buku Erich von Daniken berpendapat bahwa Piri Reis menggambar peta itu dari luar angkasa. Padahal di abad ke-15 belum ada teknologi ataupun pesawat yang bisa mencapai luar angkasa. Dan adalah hal yang mungkin bila peta itu dibuat oleh kekuatan alien atau kekuatan yang tak kasat mata.
Piri Reis sendiri menulis dalam buku Kitabi Bahriye yang artinya buku bahari. Di dalam buku itu, Piri mengaku bahwasanya dia tak pernah berlayar ke Atlantik. Terlepas dari petanya yang misterius, peta yang dibuat Piri Reis ternyata berkontribusi besar bagi ilmu geografi dan navigasi di masa selanjutnya. Kendati demikian, Piri Reis harus dihukum mati pada tahun 1554 karena menolak pendukung Gubernur Basro dalam pertarungan melawan Portugis di Teluk Persia. Nama Piri Reis sekarang banyak digunakan dalam berbagai kapal yang ada di Turki. Surat yang diyakini berusia 300 tahun ini ditulis oleh seorang biarawan di Sisili, Italia. Biarawan ini bernama Suster Maria Crocifissa della Concesione yang menjalani hidup di sebuah biara Monte Chiaro di Sisili, Italia. Nah, Suster Maria ini mengaku bahwasanya dirinya telah dikuasai oleh iblis untuk kemudian diperintahkan menulis surat tersebut. Surat yang ditulis dengan menggunakan alfabet kuno itu dijelaskan di sana bahwasanya surat tersebut ditulis pada suatu pagi di tahun 1676 dengan menggunakan tinta. Suster Maria ini menghabiskan waktu sepanjang malam untuk menulis berlembar-lembar surat tersebut. Menurut Maria, Lucifer berencana membuatnya melawan Tuhan dan meyakini dirinya untuk hanya melayani iblis. Berlembar-lembar surat yang ditulis Suster Maria ini menggunakan beragam alfabet yang aneh, sehingga waktu itu tak satupun orang sanggup untuk menerjemahkan isi surat tersebut. Pesan misterius pada surat iblis itu akhirnya dapat diketahui setelah sejumlah peneliti dari Pusat Ilmu Pengetahuan Ludum memecahkan kode-kode kuno dalam surat itu. Isi dari surat tersebut menyebutkan bahwasanya Allah, Yesus, dan Roh Kudus adalah benda mati. Allah berpikir dia dapat membebaskan jiwa-jiwa, namun sistem ini tidak bekerja untuk siapapun. Pesan dari surat iblis tersebut. Meskipun surat itu berhasil diterjemahkan, namun para peneliti tidak percaya bahwa Suster Maria pernah dikuasai oleh iblis. Sebaliknya, para ilmuwan menduga kalau Suster Maria ini menderita penyakit jiwa atau yang biasa dikenal dengan skizofrenia. Nah, penyakit ini dikatakan si suster ini bisa menjadi menguasai banyak bahasa dan membuatnya berimajinasi sedang berdialog dengan iblis. Pada tahun 1938, seorang arkeolog yang bernama Wilhelm Konig menemukan sebuah guci tanah liat di wilayah Hujut Rabu, Baghdad. Setelah guci tersebut diteliti, ternyata telah berusia 2000 tahun. Namun ternyata teman-teman, itu bukanlah guci biasa. Di dalam guci tersebut, ilmuwan menemukan sebatang besi di dalam silinder tembaga. Hal itu pun lantas membuat beberapa orang beranggapan bahwa kemungkinan besar itu adalah sebuah baterai. Itu menjadi penemuan yang luar biasa, di mana 2000 tahun yang lalu, orang-orang zaman dahulu belum memiliki pengetahuan mengenai kelistrikan. Baterai yang tercatat ditemukan pada tahun 1800-an, sementara 2000 tahun yang lalu, orang di Baghdad telah berhasil membuat sebuah baterai. Baterai kuno di Baghdad ini disebut dengan baterai Parthia. Ada seorang teknisi yang bernama F.M. Gray. Dia mencoba membuat tiruan artefak kuno itu. Dan percobaan itu menunjukkan bahwa benda tersebut memang dapat berfungsi sebagai baterai dengan cara memasukkan cairan asam ke dalamnya. Baterai Parthia ini menghasilkan tegangan listrik sebesar 1,5 sampai 2 volt. Menurut Paul Kaiser dari Universitas Alberta, kemungkinan baterai Parthia ini digunakan sebagai alat analgesik atau penahan rasa sakit pada masa itu. Dan ternyata teman-teman, 5000 tahun sebelum penemuan baterai Parthia di Baghdad ini, ada sebuah buku kuno dari India yang berjudul Silpa Sansar yang menyebutkan bahwasanya Sri Parasuram Haritate yang menerangkan prinsip teknis dengan cara kerja baterai dalam format yang mirip dengan baterai kuno di Baghdad tadi. Dari suatu masa pemerintahan Maharaja Rama sekitar 5000 tahun sebelum Masehi. Kodeks Gigas alias Kitab Setan dianggap salah satu manuskrip terbesar yang pernah ditemukan di planet ini.
para ahli mengatakan bahwa kitab aneh ini ditulis dengan menggunakan lebih dari 160 kulit binatang. Berat dari manuskrip ini yaitu hampir 75 kg. Karena buku ini terdapat sekitar 320 halaman, di mana beberapa lembar lainnya telah sengaja dihilangkan. Ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa kitab kuno ini diciptakan sebagai hasil dari perjanjian dengan setan. Manuskrip ini kemudian disebut dengan Kitab Setan karena terdapat ilustrasi setan yang sangat besar di bagian dalamnya. Buku kuno ini juga memakai lebih dari satu bahasa. Di dalamnya tertulis bahasa Latin, Yunani, Ibrani, dan abjad Slavia. Salah satu legenda yang mengisahkan tentang kitab setan ini mengatakan bahwa naskah itu ditulis oleh seorang biarawan yang melanggar sumpah dan akan dihukum dengan cara dikubur hidup-hidup. Nah, untuk menghindari hukuman tersebut, sang biarawan itu berjanji membuat sebuah naskah yang memuliakan biara dan mencakup seluruh pengetahuan manusia. Biarawan itu hanya diberi waktu semalam saja untuk bisa menyelesaikan tulisannya itu. Kemudian pada tengah malam, biarawan itu menyadari bahwasanya dia tak akan bisa tepat waktu untuk menyelesaikan tugasnya tersebut. Akhirnya dia pun membuat suatu permohonan yang bukannya dilakukan pada Tuhan, malahan dia meminta bantuan pada iblis. Saat itu dia meminta bantuan iblis untuk menyelesaikan kitab itu dengan perjanjian ditukar dengan jiwanya. Iblis pun setuju, lalu menyelesaikan naskah itu dalam waktu 1 malam saja. Salah satu bentuk terima kasih biarawan itu, yakni dia melukiskan gambar iblis di dalam kitab tersebut. Menariknya, jika kitab kuno itu benar-benar ditulis dengan tangan, para ahli memperkirakan akan butuh waktu sekitar 5 tahun untuk bisa menyelesaikan kitab itu secara keseluruhan. Kini, kitab setan alias Codex Gigas itu dipamerkan di Perpustakaan Nasional di Stockholm. Peneliti di timur Serbia menemukan sebuah gulungan emas dan perak yang berisi mantra sihir. Gulungan misterius itu terkubur bersama jasad manusia yang meninggal 2000 tahun yang lalu. Mereka memperkirakan isi mantra dalam gulungan itu menunjukkan kekuatan baik dan jahat. Mantra itu ditemukan dalam lembaran rapuh yang dihiasi banyak simbol. Setiap mantra berukuran sangat kecil, ukurannya hanya seukuran bungkus permen. Tempat penguburan mantra ini dekat dengan kota yang dulunya bernama Kostolak, yang merupakan bagian dari kota Roma antara abad 1 dan 6 Masehi. Prediksi para ilmuwan menunjukkan bahwasanya mantra itu terkubur sekitar abad ke-4 Masehi. Miomir Korak dari Archaeological Institute di Belgrade mengatakan, yang kami ketahui, tulisan di mantra ini menggunakan abjad Yunani dengan bahasa Aramik. Ini menjadi misteri dari Timur Tengah untuk kami. Peneliti lain yang bernama Ilya dan Kovic mengatakan, kami menemukan nama-nama dari beberapa iblis yang berhubungan dengan wilayah Syria saat ini. Sampai saat ini pun, para peneliti belum melakukan analisis sepenuhnya sehingga mereka belum bisa membaca isi keseluruhan dari penemuan itu. Para peneliti mengatakan bahwa mantra ini dikuburkan bersama orang-orang yang meninggal karena menjadi korban kekerasan. Karena mereka percaya bahwa orang-orang tersebut biasanya kesulitan menemukan kedamaian di dalam kubur sana. Ada penemuan benda aneh di dekat pulau Antikitera Yunani pada tahun 1901. Waktu itu para penyelam tak sengaja menemukan sebuah benda aneh di dalam kapal era Romawi yang tenggelam di wilayah tersebut. Benda ini berbentuk kotak persegi dengan roda gigi dan dial serta prasasti kecil yang tertulis di atasnya. Awalnya mereka kira ini hanyalah sebuah alat kuno yang berfungsi hanya untuk memprediksi gerhana. Ternyata benda ini adalah sebuah kalkulator mekanik yang menjadi cikal bakal terciptanya komputer saat ini. Penemuan ini dinamakan dengan mekanisme Antikitera. Penemuan benda aneh ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Siapa yang membuat benda ini? Dari mana benda ini berasal dan untuk apa benda itu dibuat?
Dari beberapa pertanyaan itu, baru-baru ini para peneliti mengklaim telah menemukan tanggal pasti kapan mekanisme Antikythera itu dibuat, yaitu pada 22 Desember 178 sebelum Masehi. Namun, temuan ini ditanggapi skeptis oleh Alexander Jones, seorang profesor sejarah di New York University. Jones menyebut, ada banyak masalah dalam penelitian ini, mulai dari masalah besar hingga masalah kecil, yang bagaimanapun merupakan gejala dari kurangnya landasan yang baik dalam konteks luas astronomi dan sains kuno. Namun sampai saat ini pun, komputer kuno ini masih menjadi perdebatan para ilmuwan, sehingga masih menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah 7 penemuan misterius yang dipercaya peninggalan iblis. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.